tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rana Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Dalam seri ke-711 ini didukung oleh para pemain Cika Kusnadi sebagai Putri Tunggadewi, Renita sebagai Putri Raja Dewi, Rifki sebagai Nandaka, Naryo sebagai Pradipa, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Yuli Mulyana sebagai Ayuwandira, Bambang Ceger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kudamerta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kalian sudah siap untuk berangkat? Kami sudah siap, Nyi Nawamalini. Bagus. Dan ingatlah, bahwa tugas utama kalian adalah memata-matai, menyelidiki, dan mempelajari suasana dan keadaan di dalam kota raja. Jangan sampai terlibat perkelahian sedikit pun. Yang kedua, kalian berusaha menemui Paman Gajah Mada. Namun bila saatnya tiba untuk keluar dari Majapahit, tetapi Paman Mada belum juga kalian temukan, tidak apa-apa.
segeralah kembali kemari. Karena laporan yang akan kalian bawa sangat menentukan siasat dan penyerangan kita. Mengerti? Iya, kami mengerti Nini. Para sederek, kalian masih cukup punya waktu untuk istirahat malam ini dan sampai besok siang. Malam harinya, kita mulai bergerak menyusup dan menyerang kota raja secara diam-diam. Kalian paham? Paham! Kami paham! Bagus. Dalam penyerangan besok malam, penyamaran kita sebagai kelompok pendekar bunga putih tetap berlaku. Oleh sebab itu, semua harus mengenakan cadarnya masing-masing. Siasat dan taktik penyerangan seperti biasa, yakni serang dan hilang. Datang ke suatu tempat, adakan penyerangan, lalu hilang untuk pindah ke tempat lainnya. Begitu seterusnya. Serangan seperti ini bisa melumpuhkan mental lawan. Nah, sekarang istirahatlah, agar dalam penyerangan besok malam, kalian dalam keadaan benar-benar siap mental dan semangat yang tinggi. Istirahat dulu. Bisa minum dong. Nandaka dan Pradipa. Iya, saya Nini. Aku percaya kalian bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Ya, kami akan berusaha sebaik mungkin ini. Demi kembalinya tahta Gusti Prabu Jayanegara. Iya, benar Nini. Kami akan bertaruh nyawa. Ingat sekali lagi, hindari perkelahian walau sekecil apapun. Baik Nini. Nah, sekarang berangkatlah. Doaku menyertai kalian. Terima kasih Nini. Paman Pranayam. Saya Nini. Dan kau, Ayuandira? Saya Nini. Pergilah kalian istirahat. Jaga kondisimu. Karena besok malam kita sudah mengangkat senjata untuk mengusir kaum pemberontak dari bumi Majapahit. Baiklah Nini. Kami mohon pamit. Ayuandira dan Pranayam segera beranjak pergi untuk mencari tempat yang agak terpisah dari para laskar lainnya. Begitu pula Tunggadewi dan Raja Dewi serta Cakradara dan Kudamerta. Malam semakin kelam, bulan bersinar pucat. Suasana tepian kota raja itu sepi bagai tak ada sepotong manusia pun. Para laskar mengambil tempat-tempat istirahat yang tersembunyi. Tak boleh ada nyala api di kegelapan itu, agar jangan sampai ada telik sandi pemberontak mencium keberadaan mereka. Tempatnya yang terpisah dan tersembunyi dari para laskar yang lain, tampak Pranayam dan Ayuandira sedang berbaring-baring sambil membicarakan sesuatu. Wajah Ayu agak sedih. Pranayam yang kini sudah menjadi suaminya mencoba menghibur istrinya yang masih muda belia itu. Sudahlah Ayu, tak perlu terlalu dipikirkan. Tetapi sejak kecil, saya hidup di bawah asuhannya, Paman. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Apalagi sekarang beliau sedang sakit. Aku takut terjadi apa-apa atas dirinya, Paman. Ayu, percayakan semuanya ke hadapan Dewata Agung. Karena hanya Dewata Agung yang menentukan nasib manusia. Aku benar-benar takut kehilangan dia, Paman. Siapapun orangnya akan selalu takut kehilangan orang yang paling dikasihinya, dicintainya. Tetapi sepanjang kita percaya kepada kekuasaan Sang Hyang Widi, maka hati dan jiwa kita akan menjadi tenang, tentram, Ayu. Beliau sudah sakit-sakitan, Paman. Terlebih sekarang ini, kita tinggal begini jauh. Aku semakin memikirkannya. Sudahlah. Untuk sementara jangan pikirkan apa-apa.
Selain persiapan diri menghadapi pertempuran di Majapahit, antara tugas dan cinta kadang memang harus berbenturan. Tetapi di situ justru kita ditantang untuk berbuat dewasa, Ayu. Tugas kita untuk membebaskan Majapahit dari tangan kaum pemberontak tidaklah ringan. Begitu juga cintamu terhadap Dini Ragarunting memang tidak mungkin terpisahkan. Namun dari kedua hal itu kita dituntut dewasa, baik dalam berpikir maupun bertindak. Ya, aku percaya kau sudah semakin dewasa, Ayu. Semakin bisa membedakan dan memilah-milah mana yang perlu didahulukan dan mana yang harus ditangguhkan. Ya, hidup ini memang begitu, Ayu. Suka dan duka datang silih berganti. Sebagaimana siang dan malam, selalu datang dan pergi tepat pada waktunya. Dan semua itu ada pada kehendak Sang Hyang Widiwasa. Kita ini cuma manusia yang bergerak atas kehendaknya, Ayu. Tidak, Paman. Tidak. Nenek jangan dulu pergi. Aku belum puas hidup berdampingan dengannya. Aku masih ingin selalu berada di dekatnya, Paman. Jangan. Nenek Ragarunting jangan meninggalkan kita dulu, Paman. Ayu. Aku tidak mengatakan Nenek Ragarunting pergi meninggalkan kita semua. Tidak. Aku cuma mengatakan, hendaknya kita tabah menghadapi kenyataan yang ada selama ini. Kau tahu, beliau sudah semakin renta karena usianya. Nenek Ragarunting. Jangan pergi dulu, Nek. Jangan. Ayu. Besok malam kita sudah berada di tengah arena pertempuran. Tebakkan dirimu. Kuatkan mentalmu. Jangan rapuh karena perasaan seperti itu, Ayu. Aku pun merasakan apa yang sekarang kau rasakan, Ayu. Tetapi kita tidak boleh lemah. Ingatlah, kita akan menghadapi pertempuran. Pertarungan antara hidup dan mati. Nenek Ragarunting pasti mendoakan keselamatanmu di dalam pertempuran nanti. Ayu, kita harus kembali dengan selamat, Ayu. Agar Nenek Ragarunting senang, karena kita bisa berkumpul kembali seperti sedia kala. Nenek Ragarunting. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Yunda, apakah mungkin Nandaka dan Pradipa bisa bertemu Paman Mada? Iya, kita memang tidak mengutamakan bertemu Paman Mada. Yang penting adalah mereka bisa menyelidiki keadaan Majapahit berikut kelemahan para pemberontak. Karena hanya dengan mengetahui keadaan lawan, kita baru bisa merencanakan penyergapan secara matang dan mantap. Seandainya mereka tertangkap, apa tindakan kita selanjutnya, Yunda? Rasanya kita pun perlu menyiapkan langkah-langkah penanggulangan seandainya Nandaka dan Pradipa tertangkap pihak lawan. Iya,
Benar apa yang kau khawatirkan ini, Dinda. Aku malah tidak berpikir ke arah sana. Aku terlalu percaya pada kemampuan mereka, Dinda. Ya, aku pun percaya penuh, Yunda. Tapi apa salahnya jika kita bersiap diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan pahit yang bakal terjadi? Iya. Kalau begitu, kita perlu mengajak bicara Kanda Cakradara dan Adi Kudamerta. Dinda, ya, panggilkan mereka kemari. Kita bicarakan di sini. Baik, Yunda. Raja Dewi segera beranjak pergi meninggalkan tempat mereka istirahat. Sebentar kemudian dia telah kembali bersama Cakradara dan Kudamerta. Seperti biasa, mereka selalu mengambil tempat agak terpisah dari yang lain untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya rahasia. Ada apa, Dinda? Nampaknya masih ada yang kurang beres dalam persiapan kita. Iya, Kanda. Tentang kemungkinan tertangkapnya utusan Telik Sandi kita. Iya. Kita memang terlalu yakin. Seolah-olah mereka pasti berhasil dalam menjalankan tugasnya. Dan kita juga tidak mempertimbangkan seandainya mereka tertangkap dan dipaksa membuka mulut. Lalu sekarang bagaimana cara kita seandainya keduanya tertangkap? Apakah kita akan nekat menyerbu Majapahit secara membabi buta? Menurutku tangguhkan dulu. Karena jika keduanya tertangkap, pasti Paman Mada akan segera melakukan tindakan. Aku yakin Paman Mada akan selalu berada di tempat-tempat mana para pemberontak memperkuat pertahanannya. Tetapi hal itu belum menjamin keselamatan Nandaka dan Pradipa seandainya tertangkap. Lalu, apakah Paman Pranayam akan kita kirim sebagai Telik Sandi bayangan? Aku mulai ragu dengan cara seperti itu, Kanda. Karena jika Nandaka dan Pradipa tertangkap, lalu menyusul Paman Pranayam masuk ke dalam perangkap, apakah kita tetap akan tinggal diam? Sejenak mereka berempat terdiam. Masing-masing tenggelam pada pikirannya sendiri. Angin malam bertiup halus. Suara cengkrik mengisi keheningan. Tidak lama setelah keempatnya terdiam, Putri Tunggadewi mulai menatap mereka satu persatu. Bagaimana? Apakah Yunda sudah memikirkan jalan keluarnya? Ya, mau tidak mau, kita memang harus mengirimkan Telik Sandi bayangan. Tetapi setelah itu, kita tak bisa tinggal diam atau berpangku tangan, Dinda. Maksud Dinda, setelah kita kirim Paman Pranayam sebagai Telik Sandi bayangan, kita masih harus menentukan tindak lanjutnya. Iya, Kanda. Segera setelah Paman Pranayam beranjak menyusup Majapahit, kita harus segera pula bergerak secara perlahan-lahan. Lalu kapan itu kita laksanakan? Besok pagi. Besok pagi? Iya. Besok pagi kita mulai memerintahkan Paman Pranayam pergi menyusup ke kota Raja Majapahit. Kita tidak boleh mengulur-ulur waktu. Jadi jelasnya, malam ini Nandaka dan Pradipa menyelesaikan pekerjaannya. Besok pagi tiba giliran Paman Pranayam menyusup kota raja untuk mencari tahu. Dan menjelang siang, kita mulai bergerak perlahan-lahan mendekati kota raja. Dengan demikian, seandainya Nandaka dan Pradipa tertangkap, Paman Pranayam bisa segera tahu dan melaporkannya kepada kita. Dengan laporan Paman itulah kita menentukan siasat penyerbuan. Tetapi Yunda, seandainya Paman pun terperangkap dan tertangkap, apa tindakan kita? Sudah kepalang basah, Dinda. Karena gerak kita pada saat itu sudah mencapai kota raja. Maka tak ada pilihan lain kecuali menyerang dan membuat keonaran. Kita harapkan pada saat bersamaan itulah Paman Bekel Gajah Mada mulai menjalankan aksinya. Yunda Tunggadewi, bagaimana seandainya pada saat yang bersamaan itu Paman Bekel Gajah Mada belum menjalankan aksinya? Kita tetap menyerang dan menghilang. Lalu muncul di tempat lain untuk menyerang, kemudian menghilang lagi. Bukankah begitu, Dinda? Tepat sekali, Kanda.
Kita tinggalkan batas wilayah tepian Majapahit, di mana para laskar kelompok pendekar bunga putih tengah istirahat. Kini kita ikuti perjalanan Nandaka dan Pradipa yang sedang memacu kudanya menuju ke dalam kota raja. Malam masih menebarkan kabut dingin. Jengkrik ramai bersahutan mengisi keheningan. Derap 2 ekor kuda bersusulan menembus gelapnya malam. Nandaka dan Pradipa memacu kudanya bagai dikejar hantu malam. Keduanya mengenakan pakaian orang desa biasa. Topi caping lebar menutupi wajah dan rupa mereka. Setelah beberapa lama terguncang-guncang di atas kudanya, mereka mulai menyisir jalanan berbatu memasuki kota raja. Menghadang di depan kita, Pradipa. Apakah dia telik sandi kaum pemberontak yang menjaga perbatasan ini? Oi! Siapakah kau, orang asing? Katakan apa maumu dan segeralah menyingkir dari hadapan kami. Tuan tak usah berkacak pinggang di hadapan kami. Katakan siapa Tuan sebenarnya dan apa yang Tuan harapkan dari kami. Orang desa yang tidak paham seluk-beluk ulah kanuragan. Orang itu malah berjalan mendekati kita. Iya, langkah-langkahnya mantap sekali dan penuh perhitungan. Itu menunjukkan bahwa yang berjalan menghampiri kita bukanlah orang sembarangan. Iya. Ayo Pradipa, siapkan senjatamu. Bukankah kita dipesan agar jangan sampai terlibat pertarungan, walau sedikit pun? Pradipa, tetapi nyawa kita terancam jika kita kalah cepat olehnya. Ayo cepat, cabut senjatamu. Tidak, Nandaka. Biar bagaimanapun, kita tidak boleh terpancing. Tetaplah waspada, Nandaka. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. menuju kota Raja Majapahit. Malam menebarkan kabut dingin. Bunyi serangga malam bercampur derap kaki kuda menembus kegelapan. Bagai dikejar hantu malam, keduanya melarikan kudanya tanpa kenal henti. Jangan sampai hari menjadi terang, mereka baru tiba memasuki kota raja.
Sebab itulah lari kuda semakin dipercepat. Siapakah dia itu? Apakah Telik Sandi kaum pemberontak yang sengaja menjaga perbatasan kota raja? Hai! Siapakah Tuan? Dan ada maksud apa menghadang perjalanan kami? Tuan! Tidak perlu Tuan berkacak pinggang di depan kami. Katakan siapa Tuan sebenarnya dan hendak kemana, sehingga kita bisa saling berpapasan begini. Pradipa, orang itu malah berjalan mendekati kita. Iya. Langkah-langkahnya mantap. Dilihat dari caranya melangkah, nampaknya dia seseorang yang penuh perhitungan. Tentulah orang itu bukan sembarangan. Dia pasti seorang pendekar pilih tanding. Ayo Pradipa, cabut pedangmu. Bukankah kita dipesan untuk tidak terlibat pertarungan sekecil apa? Pradipa, tetapi nyawa kita terancam. Ayolah, jangan sampai kita kalah cepat. Cabut pedangmu. Tidak. Kita tidak boleh terpancing, Nandaka. Jaga saja kewaspadaanmu. Hendak kemana kalian? Tuan Gajah Mada. Kalian berdua hendak masuk ke kota raja. Siapakah kalian sebenarnya? Apakah Tuan Bekal tidak mengenali kami? Suara kalian seperti pernah ku kenal. Kami adalah Nandaka dan Pradipa, anggota kelompok pendekar bunga putih. Maafkan kami. Topi caping lebar ini lupa kami buka. Pradipa, segeralah buka topi lebar kita, supaya Tuan Bekal tidak sangsi lagi. Nandaka dan Pradipa segera membuka topi caping lebar yang melindungi wajah mereka. Demikian topi dibuka, sinar rembulan segera menerangi wajah keduanya. Gajah Mada memandangi keduanya silih berganti. Jadi kalian dua orang kelompok pendekar bunga putih? Benar, Tuan Bekal Gajah Mada. Apa perintah pimpinanmu untuk masuk ke kota raja? Kami diperintahkan memata-matai keadaan dan mempelajari situasi yang ada, sebelum kemudian ditentukan taktik penyerbuan. Kami pun diperintahkan untuk menemui Tuan Mada, guna mencari kejelasan kapan penyerbuan dilaksanakan, Tuan. Baik. Kalian telah bertemu denganku. Pulanglah kembali pada kelompokmu, dan katakan bahwa penyerangan dilakukan besok malam. Baik, Tuan Mada. Kalian tak perlu membuang waktu menyusup ke dalam kota raja. Salah-salah kalian nanti malah tertangkap. Situasi di dalam kota raja sedang penuh ketegangan dan diadakan jam malam. Terima kasih, Tuan Mada. Dan sampaikan pada pimpinanmu bahwa aku mulai bergerak dari dalam didukung oleh beberapa pejabat dan punggawa tinggi kerajaan yang masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Tuan Mada, apakah kelompok pendekar bunga putih boleh menentukan taktik dan siasat penyerangan tersendiri? Lakukanlah. Yang penting untuk diketahui ialah penyerangan kalian tetap di sekeliling kota raja untuk menghambat kalau-kalau Rakuti dan pasukannya lari dari istana. Jadi serangan kami terbatas di pinggiran kota raja, Tuan. Kalian bertempur di pinggiran saja. Di dalam biarlah aku yang mengaturnya. Demikian Rakuti lolos dari sergapanku dan lari bersama pasukannya keluar kota raja. Kalian segera kurung mereka. Jangan biarkan seorang pun lolos. Baik, Tuan Mada. Perintah kami laksanakan. Nah, berangkatlah. Dan sampaikan salam hormatku kepada pimpinanmu. Baik, Tuan Mada. Kami mohon diri. Cepatlah. Jangan membuang-buang waktu. Baik. Mereka telah bersiap rupanya. Bagus.
Sekarang aku harus kembali menyiapkan penyerangan besok malam. Rakuti, kali ini kau tak akan lolos dari tanganku. Kekuasaanmu tak akan lebih dari 20 hari. Kau harus mengembalikannya kepada Gusti Prabu Jayanegara. Layang Samba, ayo kita kembali ke Istana Majapahit. Hup! Bekel Gajah Mada dan Layang Samba segera pergi meninggalkan tempat itu. Bekel Gajah Mada dalam persiapannya mengadakan penyerangan dan menghubungi orang-orang yang setia terhadap Jayanegara. Pada akhirnya bertemu dengan Nandaka dan Pradipa. Pertemuan tak terduga itu membuat Nandaka dan Pradipa senang. Keduanya lantas segera kembali untuk melaporkannya kepada Putri Tunggadewi. Kita kembali pada kelompok pendekar bunga putih yang masih berada di tapal batas wilayah Majapahit. Bulan mulai tergelincir di ufuk barat. Sebentar lagi pagi akan segera menggantikannya. Putri Tunggadewi mulai menyiapkan laskarnya untuk segera bersiap diri. Para sederek, sebentar lagi pagi segera tiba. Kita tidak bisa terlalu lama menunggu di tempat ini. Kita harus segera menentukan langkah-langkah persiapan untuk menyerbu masuk ke kota Raja Majapahit. Oleh sebab itu, bersiap-siaplah kalian. Nanti setelah Paman Pranayam kita berangkatkan untuk menyusup ke kota Raja, kita akan segera menyusulnya dari belakang dalam waktu yang tidak lama. Dinda, gimana Paman? Tadi kulihat masih berbincang-bincang dengan Ayuandira. Dekatilah Ayuandira dan kuatkanlah dia. Sepertinya Ayu masih memikirkan nenek Raga Runting, Dinda. Terlebih sekarang ini, dia harus mau ditinggal oleh Paman Pranayam untuk menyusup ke kota Raja. Baik, Yunda. Oh, itu mereka kemari, Yunda. Bagus, cepat dekati Ayu dan hiburlah dia. Baik, Yunda. Maaf, Nini Nawamalini. Saya datang berkumpul agak terlambat. Tidak apa, Paman. Bagaimana dengan keadaan Ayu? Dia memang masih memikirkan Nini Raga Runting. Apakah dia sudah bisa kau tinggal menuju kota Raja? Nampaknya dia sudah menguasai diri. Bagus. Para sederek sekalian, sebentar lagi Paman Pranayam akan berangkat untuk menyusup ke dalam kota Raja. Tugasnya ialah menyelidiki sekaligus membantu Nandaka dan Pradipa dalam mempelajari situasi pertahanan pemberontak. Begitu Paman Pranayam meninggalkan kita, maka dalam waktu yang tidak lama, kita akan segera pula menyusulnya dari belakang secara perlahan-lahan. Sekali lagi, penyerangan kita ke dalam kota Raja akan menggunakan taktik serang dan menghilang. Apakah kalian semua paham dan mengerti? Paham. Bagus. Dalam penyerbuan ini, kita tetap memakai nama kelompok pendekar bunga putih. Sebab itu, semua harus tetap memakai cadarnya masing-masing. Nah, Paman. Ya. Apakah Paman sudah siap untuk berangkat? Saya siap menjalankan perintah Nini Nawamalini. Bagus. Segeralah bersiap-siap. Nini Nawamalini. Ada 2 penunggang kuda mendekati tempat ini. Kau tahu siapa kira-kira mereka? Saya tidak bisa mengenalinya. Apakah mungkin mereka mata-mata kaum pemberontak? Sepertinya bukan. Bukan, Samitara. Karena pakaian mereka hanya pakaian rakyat biasa. Atau barangkali Nandaka dan Pradipa? Tidak mungkin, Dinda. Apakah secepat ini mereka menjalankan tugasnya?
Siapa yang datang ya? Iya, siapa nih? Wah, Nandaka, Pradipa? Bagaimana mungkin secepat ini kau kerjakan tugasmu, Nandaka dan Pradipa? Kami memang tidak sampai memasuki kota raja, Lubnaka. Lantas ada apa kalian tidak masuk ke sana? Kami bertemu dengan Tuan Bekel Gajah Mada di batas kota raja, Samitara. Oh, jadi kalian bertemu Paman Mada? Iya. Ya, benar Nini. Beliau menyampaikan salam hormatnya dan berpesan kami tak perlu masuk ke dalam kota karena di sana tengah terjadi ketegangan dan diberlakukan jam malam. Oh, jadi Rakuti tahu bahwa kekuasaannya dipegangnya akan diruntuhkan. Entahlah Nini Nawamalini. Yang jelas, Tuan Mada mengharapkan kita menyerang Majapahit tidak perlu sampai masuk ke dalam kota raja. Lalu? Kita diperintahkan cukup mengurungnya dari tepi kota raja. Dengan begitu, seandainya Rakuti terdesak karena serangan Paman Mada dan berniat meloloskan diri keluar kota, kita telah terlebih dahulu menghadangnya. Bagus. Dan siapa saja yang mendukung Paman Mada dalam aksinya itu? Menurut beliau, beberapa pejabat dan penggawa tinggi kerajaan telah berhasil dirangkulnya untuk merobohkan kekuasaan Rakuti. Apakah Paman Mada akan menyerang dari dalam? Begitulah pesan Tuan Mada kepada kami. Lalu kapan kita bisa bergerak menyerang? Beliau berpesan serangan dilaksanakan serentak. Sementara Tuan Mada mengacau dari dalam istana dengan beberapa pejabat dan penggawa tinggi. Maka kita diharapkan mengadakan kekacauan di tepian kota raja. Dan waktunya besok malam. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita tinggalkan suasana luar kota Raja Majapahit. Kini kita kembali ke Majapahit, di mana suasana dan keadaan menjadi tegang, karena Rakuti semakin ketat mengadakan pemeriksaan pada setiap warga kota. Hari mulai pagi, kokok ayam dan kicau burung mengusir kegelapan malam. Para warga kota mulai bersibuk diri dengan pekerjaannya di bawah pengawasan para prajurit Rakuti yang rata-rata berwajah garang dan angker. Hei, Pak Tua, sini kamu. Iya, Tuan prajurit. Sebentar, Tuan. Cepat kemari. Kalau kami suruh datang, cepatlah mendekat. Jangan pakai alasan. Ayo. Saya sedang melayani pembeli, Tuan. Sudah. Ayo, cepat kemari. Dan bawa keranjangmu itu. Ayo. Ku hitung sampai 3. 1, 2. Iya, Tuan. Saya, Tuan. Dasar orang tua bebal. Aduh, Tuan. Itu dagangan saya, Tuan. Jangan diobrak-abrik begitu, Tuan. Kasihanilah saya, Tuan prajurit. Aduh. Itu mata pencarian saya, Tuan. Jangan, Tuan. Saya mohon, jangan, Tuan. Rewel sekali kau, Pak Tua. Aduh, mulut saya berdarah, Tuan. Rasakan olehmu sebagai upah tidak patuh kepada peraturan. Pak Tua, jika dipanggil oleh kami, harus cepat datang. Tahu kau? Tindakan seperti dirimu bisa mendatangkan curiga. Kau pasti bersekongkol dengan kaum perlawanan, iya kan? Ampun Tuhan, aduh. Perlawanan apa, Tuan prajurit? Kami cuma orang kecil. Kami tidak tahu apa-apa soal negara, Tuan. Sudah sana pergi. Daripada harus kami bawa ke ruang penjara bawah tanah. Ayo pergi. Jangan, Tuan, jangan. Jangan bawa kami ke penjara, Tuan.
Kasihan anak istri saya. Nah, sudah, pergi sana dan bawalah sampah daganganmu ini. Ayo, pergi. Daganganku. Hari ini aku dan anak istriku tidak bisa makan. Nasib. Sudah, jangan menggerutu di depan kami. Tuhan, jangan bunuh saya, Tuhan. Jangan. Ampun, Tuhan. Ada apa, prajurit? Tuan Rabanyak. Apakah dia mata-mata Jaya Negara? Dia menolak kami periksa, Tuan Rabanyak. Iya, sebab itulah kami terpaksa memaksanya dengan kekerasan, Tuan. Sudahlah, tinggalkan tempat ini. Kalian pergi ke Wisma Resi Mahal Sadu. Katakan bahwa penguasa yang baru, Gusti Rakuti, ingin mendengarkan sang resi membacakan syair-syairnya. Baik Tuan Rabanyak, kami mohon diri. Gajah Mada telah memberikan petunjuknya pada kelompok pendekar Bunga Putih. Sementara Laskar Bunga Putih segera berbenah diri menyerbu tepian kota raja. Gajah Mada sendiri kembali menghubungi orang-orang yang berhasil direkrutnya untuk mengadakan persiapan penyerangan malam harinya. Dan Rakuti yang belum sadar datangnya bahaya ingin mendengarkan Resi Mahasadu membacakan syair-syairnya. Nah, bagaimanakah Resi Mahasadu membacakan syair-syairnya di depan Rakuti? Dan apakah perlawanan untuk merobohkan tirani Rakuti pada akhirnya ketahuan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.